Salam bahagia Bapak dan Guru hebat. Perkenalkan, saya Sukristin dari TK Desa Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di TK Desa Sumbersari dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Desa Sumbersari Ibu Dani, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Desa Mener yang diwakili Ibu Puput, dan ibu-ibu yang berbahagia yang hadir di hari ini di TK Desa Sumbersari. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Pada kegiatan pagi hari ini saya akan mengadakan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelum saya buka slide-nya, adakah yang tahu budaya positif? Sudah semua? Pengetahuan awalnya apa saja kira-kira? Budaya positif adalah Artinya ya. Monggo Bunda. kita adalah kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah sehingga kebiasaan itu menjadi karakter-karakter positif anak dan akhirnya menjadi budaya yang positif berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih Bu Indah. Ini perkenalkan dulu. Setelah tadi kita sudah mengulas pertanyaan pemantik yang mengenai budaya positif, perkenalkan saya Sukristin, calon guru penggerak angkatan 10 dari fasilitator Ibu Dian Setiawati dan pengajar prakteknya adalah Ibu Erna Astuti. Supaya tidak tegang, kita tepuk dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Coba kalau tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 3, Semangat. tepuk 2, Oke. tepuk 1. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semangatnya Bunda semua. Untuk yang pertama, ini ya. Ini loh Pak. Ini udah lama ini ya. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Ini yang saya pelajari di guru penggerak ya Bunda pada modul 1.4. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas serta sertifikat restitusi. Kita belajar yang pertama dulu yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran kita ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu berubah. Seperti ini. Pembelajaran ini dilakukan lalu kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas, intrakurikuler dan di luar kelas. Kemudian pengertiannya dulu yaitu paradigma belajar yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi pembelajaran itu tidak boleh berpusat pada guru, tetapi berpusat pada anak, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini ya. Pembelajaran paradigma baru ini ada dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di dalam kelas yaitu pembelajaran intrakurikuler yang seperti kita belajar mengajar seperti biasanya gitu. Dan pembelajarannya dilakukan secara terdiferensiasi. Ada yang tahu nggak terdiferensiasi apa? Belum tahu. Tolong dijelaskan. Nah, ini kalau pembelajaran terdiferensiasi ini artinya adalah pembelajaran kita boleh menggunakan berbagai macam metode dan berbagai macam pembelajaran dalam satu kali pembelajaran. Misalnya, kita mau mengenalkan tentang
gunung meletus? Kita kan tidak bisa mendatangkan gunung meletus ke tempat kita karena kondisi alam kita kan bukan daerah pegunungan. Maka dari itu kita bisa melakukan membuat percobaan pembuatan gunung meletus ya, dengan demonstrasi. Kemudian kita bisa menyusun puzzle, misalnya puzzle gunung meletus. Kemudian kita juga bisa belajar untuk menggambar gunung meletus dan berbagai metode yang lain, misalnya dengan melihat YouTube atau melihat video pembelajaran mengenai gunung meletus. Itu adalah yang dimaksud pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, kemudian selanjutnya itu pembelajaran intrakurikuler. Kemudian yang belajaran di luar kelas ini ada pembelajaran kokurikuler. Ini kita sudah laksanakannya setiap saat. Contohnya adalah kegiatan MPLS, kan kita sudah melaksanakannya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kita fitur, kita juga sudah melaksanakannya, dan bakti sosial. Kita melaksanakannya di TK Sumbersari kemarin pada waktu apa itu Bu? Bakti sosial itu bagi takjil. Iya, berbagi takjil. Berbagi takjil di jalan. Kemudian ini untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Kebetulan kalau untuk di TK Sumbersari ini ada ekstra tari, ada drum band, ada menggambar, dan juga bisa juga P5. Dan kita nanti sebentar lagi akan melakukan P5 dengan pentas seni di TK Desa Sumbersari. Nah, selanjutnya yang kita bahas mengenai disiplin positif. Sebelum sampai ke disiplin positif, disiplin itu apa? Yang Bapak Ibu ketahui mengenai disiplin. Disiplin adalah peraturan, betul. Disiplin itu berhubungan dengan peraturan. Peraturan yang seperti apa di dalam disiplin positif ini? Disiplin dalam budaya kita dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang, yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya disiplin itu patuh, itu kalau yang zaman dulu. Sedangkan untuk saat ini, disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu baik menurut semua agama tanpa memandang suku, budaya, agama, dan ras. Contohnya, nilai-nilai kebajikan contohnya seperti tolong menolong, apalagi kan tolong menolong ini di semua suku, semua agama kan baik loh, nggak ada tolong menolong itu jelek. Kemudian apalagi, misalnya bergotong royong, saling menghormati. Nah, ini di semua ya saling menyayangi. Ini di semua agama, di semua suku. Ini adalah nilai-nilai kebaikan. Kemudian ini berkaitan dengan disiplin diri, yaitu disiplin diri adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Kalau ada yang tanya, kebajikan universal itu adalah apa? Jadi kebajikan universal ini sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai sebagai individu yang merupakan tujuan mulia. Jadi kebajikan positif tadi yang sudah saya jelaskan, di semua tempat nilainya sama. Jadi tidak memandang suku, ras, budaya. Sekarang ini tujuan penerapan disiplin positif. Tujuannya apa, Bunda? Ya, agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalau anak-anak di kelas kita ini sudah menerapkan disiplin positif, itu harapannya adalah seperti itu. Anak-anak memiliki karakter. Jadi nanti ketika dia sudah berada di lingkungan masyarakat, karakternya adalah karakter yang baik, bukan karakter yang buruk. Kita lanjutkan, ya. Supaya anak itu dapat melaksanakan disiplin positif, ini supaya anak dapat melaksanakan disiplin positif, kebutuhannya harus
terpenuhi anak-anak ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yang harus kita ketahui ya Bunda. Jadi kadang anak-anak ada yang nakal, ada yang suka jahil sama temennya, jangan-jangan marah, suka jahil sama temennya, jangan-jangan 5 kebutuhannya ini ada yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan mana yang belum dapat dipenuhi oleh anak. Nomor 1 adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang berhubungan dengan fisik kita ini. Makanan, kemudian rumah, kemudian kesehatan, kebutuhan biologisnya, dan kebutuhan rasa aman. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kita harus juga mengenali kebutuhan rasa diterima atau rasa kasih sayang. Jadi sama anak kita itu harus berkasih sayang. Kalau ada anak tanya ya segera ditanggapi, dijawab, jangan sampai dibiarkan. Ini kalau di sekolah misalnya sudah terpenuhi, tapi bagaimana dengan di rumah? Apakah ini sudah bisa dipenuhi juga ketika dia berada di rumah? Jadi kita harus mencari tahu juga. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Bukan berarti kebebasan ini dibiarkan bebas begitu saja, bukan gitu. Tapi kebebasan yang kita tuntun. Kalau di dalam pembelajaran, pemberian kebebasan ini adalah kan kita memberikan pembelajaran kan tidak hanya 1, tapi 2, 3. Nah, anak-anak kita berikan kebebasan, kamu mau pilih yang mana dulu? Kamu mau pilih kerjakan yang mana dulu? Dari situ kita sudah menuntun anak dalam kebebasan. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh monoton. Jadi harus ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan anak. Kita dari dulu anak-anak itu kira-kira sukanya apa, dan dari situ kita nanti bisa tampilkan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, seperti saya saat ini, saya butuh menguasai apa isi slide saya, sehingga saya menjadi merasa percaya diri, kemudian merasa diterima, merasa dihargai. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Kalau kita ulang 5 kebutuhan dasar manusia tadi apa Bu? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa diterima atau kasih sayang, kemudian kebutuhan apa lagi? Kebebasan, kebutuhan akan rasa senang, terakhir kebutuhan penguasaan. Nah, ini menurut Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri jika dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Yang tadi ya Bu ya. Jadi kita harus mengetahui murid-murid kita ini kira-kira kebutuhan 5 dasarnya itu sudah terpenuhi apa belum. Selanjutnya nih, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia berperilaku ini pasti ada motivasinya. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di sekolah ini begini, nanti kalau terlambat sekolah, nanti di luar kelas, sehingga anak itu melaksanakan disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini nomor 1. Ini motivasinya adalah eksternal. Ulangi sekali lagi yang pertama. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kita sekolah kan menerapkan kalau terlambat sekolah ada hukumannya. Anak berdiri di luar kelas, itu hukumannya. Jadi anak ini masuk ke kelas tepat waktu bukan berdasarkan dari dalam dirinya, tapi karena takut hukuman. Jadi hanya karena untuk menghindari hukuman dia datang tepat waktu. Kalau tidak ada hukumannya, dia tidak datang tepat waktu. Perilaku yang nomor 1. Berarti boleh nggak kita membuat aturan, maksudnya peraturan seperti itu? Belum, ini tidak boleh Bu. Nanti dilanjutkan di slide berikutnya. Ini belum boleh. Ya. Selanjutnya nomor 2, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya, aku mau belajar kalau dibelikan es krim. Kalau
tidak diberikan es krim, tidak mau belajar. Ini motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda. Nah, ini motivasi yang sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Karena dia ingin berdisiplin, ingin mencapai kesuksesan, maka dia harus menerapkan disiplin dirinya. Seperti sholat. Nah, itu kan nggak ada yang ini tuh, ada yang ngobrol-ngobrol kalau orang tuanya nggak peka ya. Jadi dia sudah bisa menerapkan dirinya dengan motivasi yang ketiga ini, tetap melaksanakan sholat tepat waktu tanpa adanya imbalan dan tanpa adanya hukuman. Sudah paham sampai sini Bu motivasi perilakunya? Hanya ya Bu. Iya. Untuk yang nomor 2 kan mendapat motivasi perilaku manusia kan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain seperti itu kan. Tapi untuk sekarang ya Bu, untuk saya sendiri banyak orang tua yang mengajak anaknya untuk belajar atau untuk apa, tapi motivasinya adalah memberikan imbalan. Nah, seperti itu Bu. Kalau di sekolah, mungkin ibu gurunya seperti panjenengan kan di CGP kan mungkin lebih tahu gitu loh Bu, maksudnya ini sudah tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu agar di rumah itu juga tidak dilakukan? Apakah kita harus bekerja sama dengan orang tua itu, memberi pemahaman kepada orang tua, Bu, kalau bisa jangan memberi motivasi anak dengan imbalan. Mulai sekarang kita harus berubah atau seperti itu atau bagaimana menurut panjenengan? Memang ini butuh waktu gitu. Tidak harus ujuk-ujuk dia langsung bisa motivasi itu dari dalam dirinya sendiri. Kita memang butuh satu kerjasama dengan orang tua, itu sangat wajib, perlu. Dengan misalnya mereka mengalami kesulitan, nanti kita bisa memberikan solusi. Misalnya pertama kali diberikan hadiah terlebih dahulu, kemudian diberikan pemahaman dengan melihat video, kemudian memberikan pesan-pesan atau nasihat. Ketika anak mengaji, mungkin kita bisa perlu untuk Pak Ustadznya memberikan arahan, itu juga bisa. Jadi kerjasamanya dari berbagai bidang. Sudah Bu Ida? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Dilanjut. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ini adalah posisi kontrol restitusi. Restitusi atau apa nanti kita jelaskan lagi. Nomor 1 ini restitusi ini adalah keadaan kita untuk membuat situasi itu menjadi nyaman ya Bunda. Nah, posisinya ini nomor 1 adalah posisi penghukum. Ini ketika kita memberikan hukuman loh Bunda. Ketika kita menerapkan disiplin positif. Ini adalah posisi kontrolnya yang nomor 1, penghukum. Yaitu seorang penghukum menggunakan nadanya tinggi, kemudian menghardik dan menunjuk-nunjuk. Contohnya begini, kamu ini sudah salah, misalnya ya, dia melanggar pakai sepatu misalnya. Sepatunya hari Senin, kalau jersey misalnya harus berwarna hitam, kemudian dia berwarna misalnya hijau gitu. Tanpa dia mendengarkan alasan daripada si anak ini kenapa kok bisa bersepatu warna hijau, ini sudah langsung memarahi. Ini kamu jadi anak bandel ya, kenapa nggak pakai sepatu warna hitam? Padahal konsekuensinya adalah kita hari ini memakai sepatu warna hitam sambil marah-marah. Dampaknya apa pada murid itu? Murid kadang-kadang mendendam dan marah. Nah, ini yang wajib kita hindari. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi membuat rasa bersalah. Misalnya, ini kalau posisi membuat rasa bersalah ini gurunya sudah tidak marah-marah lagi. Bicaranya tenang, namun membuat murid ini merasa gagal dan memandang dirinya rendah dan merasa tidak berharga muridnya ini. Dampaknya ini membuat murid merasa bersalah dan menarik diri dari lingkungan. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak misalnya tidak mengerjakan sesuatu atau dia tidak belajar, akhirnya nilainya jelek. Ini bu gurunya bilang gini, kamu tuh nggak kasihan sama bu guru ya? Kenapa di rumah itu kamu nggak belajar? Kasihan bu guru, nanti kalau bu guru ditegur kepala sekolah gimana? Kamu nggak bisa mengerjakan, nilai kamu jelek. Nah, ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Saya lanjutkan adalah posisi teman. Nah, guru cenderung bersenda-gurau kalau ini. Nah, dia seperti ngobrol seperti biasanya, tapi dampaknya pada murid ini menjadi tidak mandiri kalau tidak sama bu guru itu.
Besti. Besti. Ini untuk selanjutnya adalah posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini, kalau ada anak bersalah, diingatkan konsekuensinya. Misalnya, kalau tidak mengerjakan tugas, berarti kamu akan menyalin tugas ini. Misalnya seperti itu, beberapa obat. Ini adalah posisi pemantau. Dampaknya, murid itu patuh, akan menghitung konsekuensinya dan hadiah yang diberikan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang hendak dituju. Ini adalah posisi pemantau. Terakhir, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini bersuara netral. Kemudian identitasnya berhasil. Guru mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya, muridnya mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Kemudian posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan untuk mendisiplinkan anak. Lanjutkan Bunda. Nah ini ya, yang paling disarankan ya untuk mendisiplinkan anak. Selanjutnya kita tadi sudah mengetahui posisinya. Kemudian keyakinan kelas. Kalau zaman dulu namanya adalah kesepakatan kelas. Untuk membuat murid kita disiplin, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, nah, bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas ini? Kalau di TK kan kita memang betul-betul tuntun ya Bu, karena anak-anak kan belum bisa berpikir secara mandiri, jadi memang betul-betul dituntun. Ini ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kelas ini sifatnya abstrak, kalau peraturan kelas ini sifatnya konkret. Jadi keyakinan kelas ini merupakan payungnya dari peraturan. Jadi di sini keyakinan kelas, di bawahnya adalah peraturannya. Kemudian peraturan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi secara umum, tidak konkret. Selanjutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya keyakinan kelas ini tidak ada yang dalam bentuk negatif. Misalnya semua warga sekolah dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang ini kan berarti negatif atau positif? Ini negatif. Jadi yang positif adalah semua warga sekolah wajib menjaga lingkungan sekolah. Jadi kalimatnya diganti. Ya, kalimatnya diganti dengan kalimat yang positif. Yang halus. Ya, sing halus. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak ini gak terbebani. Peraturannya sak pirang, jadi hanya sedikit saja 3 sampai 7 sudah cukup untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi harus konkret Ibu yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau kita di TK ya memang harus curah pendapatnya memang dituntun. Mungkin kita bisa menuntunnya lewat gambar-gambar Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Karena kalau tulisan belum bisa. Nah, jadi kita lewat gambar-gambar. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah setiap tahunnya, disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Saya lanjutkan. Nah, yang tadi apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah mereka dengan menggali seperti apa orang yang mereka inginkan dan mereka harus bagaimana memperlakukan orang. Jadi penyelesaian masalah masalah pada anak dengan restitusi ini adalah
kita menggali anak itu nilai kebaikannya yang dianut di rumah seperti apa. Jangan-jangan yang di rumah tidak mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang baik. Dari situ kita bisa menggali solusinya untuk masalah tersebut dari anak tersebut terlebih dahulu. Kemudian baru kita berikan saran dan solusi. Ini tentang restitusinya. Selanjutnya ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan penyelesaian masalah yang lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak ini supaya dapat belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, juga proses represi dari pemulihan. Jadi anak itu kalau melakukan kesalahan dengan restitusi bisa merefleksi dan aku nyangko kok seperti itu. Misalnya kok menyoret bukunya temennya seperti itu. Kemudian restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan anak tersebut untuk mencari solusinya sendiri. Gimana caranya? Supaya temanmu kan tadi misalnya mencoret buku, supaya temanmu tadi nggak marah. Kalau kamu sudah mencoret bukunya, apa yang harus kamu lakukan supaya temanmu nggak marah? Jadi kita cari dulu solusinya dari anak tersebut. Nanti kita bimbing untuk selanjutnya. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi ya Bu ya, harus melihat dirinya sendiri dulu. Kita tempatkan dia pada posisi anak yang dia lukai tadi. Selanjutnya ini, nah ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah 3 langkah segitiga restitusi beserta pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan yang bisa diajukan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Ini pada saat menstabilkan identitas ini. Ini adalah tahapannya. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian yang keempat, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas ini, kita tidak menyalahkan anak tersebut terlebih dahulu, walaupun dia adalah yang salah. Tapi kita beri pertanyaan terlebih dahulu, nggak apa-apa kok salah seperti ini. Kita itu hanya manusia, jadi bisa berbuat salah. Tapi kita bisa memperbaiki ini. Kita tanyakan lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah pada tahap menstabilkan identitas. Tahap berikutnya yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita kasih tahu. Misalnya tadi anaknya kan hanya menyoret. Nah, kita kasih tahu gini, kamu bisa saja lebih gegabah dari ini. Kamu nggak hanya nyoret, bahkan kamu juga bisa merobek atau bahkan menginjak-injak buku temanmu karena rasa marah tadi. Kemudian pasti kamu punya alasan. Kita tanyakan alasan kamu melakukan tadi nyoret itu tadi apa. Nah selanjutnya kita kenapa Bu? Kemudian ini mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru untuk lebih mengembangkan kemampuan kamu dalam menghormati orang lain. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Berikutnya langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kamu yakini. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini oleh anak tersebut. Terus kita ingatkan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kan kita tadi di atas sudah bikin keyakinan kelas nih. Kita ingatkan lagi nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Terus tanyakan lagi seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu itu yang seperti apa. Kelas yang seperti apa sih yang kamu inginkan. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kita tuntun dari sini. Berikutnya, nah ini adalah dengan langkah segitiga restitusi yang diharapkan adalah murid lebih kuat secara pribadi. Karena murid tadi
diminta untuk merefleksikan diri, jadi dia kan tahu kesalahannya, kemudian tahu juga cara memperbaikinya. Kemudian murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikannya. Jadi diajarkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti ketika dia besar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Saya lanjutkan itu. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman dan pembelajaran setelah saya mempelajari konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di rumah, Bunda. Nah, ini yang saya pelajari. Kalau dulu saya belum begitu paham tentang kesepakatan kelas, ini adalah penerapan keyakinan kelas. Jadi saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kelompok B. Nah, ini keyakinan kelas TK Desa Sumbersari. Seperti apa? Ini Bu ya. Yang dimaksud keyakinan kelasnya adalah yang ini. Nah, ini selanjutnya ini mengenai penerapan keyakinan kelas. Kan tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas. Sekarang adalah penerapan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah keyakinan kelas TK Desa Sumbersari. Tadi ya, bahwa keyakinan sekolah itu adalah bersifat abstrak. Ya. Semua warga sekolah menjalankan perintah agamanya. Kemudian di bawahnya ada peraturannya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah melakukan ibadah sehari-hari. Ini kita latih dengan kegiatan sholat duha kalau di TK Desa Sumbersari. Kemudian mengucap dan menjawab salam. Ketika kita masuk kelas ataupun kita akan pulang kelas, maka kita akan mengucapkan dan menjawab salam. Kemudian perilaku yang selanjutnya adalah jujur. Ini perilaku yang wajib sekali kita tanamkan pada anak-anak sekarang ini. Jujur itu mujur. Kemudian menghafal surat-surat pendek. Ini sesuai konteks kita. Kalau kita anak TK ya surat pendeknya yang perlu dihafal tidak perlu banyak-banyak, sesuai kemampuan anak TK. Untuk selanjutnya adalah semua warga sekolah harus mengembangkan sikap saling menghormati, yaitu hormat kepada orang tua serta bapak dan ibu guru, sopan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian menghargai makanan dan minuman. Di sini yang kita kembangkan adalah tidak menyia-nyiakan makanan, yaitu kalau misalnya makan ya dihabiskan. Kemudian membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ini adalah kata-kata ajaib yang kita biasakan di TK Desa Sumbersari. Untuk selanjutnya, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini peraturannya adalah berpakaian bersih dan rapi saat pergi ke sekolah. Jadi kalau ke sekolah ya dandan yang rapi, dandan yang bersih, wangi, sehingga menyenangkan dan enak dilihat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya meletakkan sepatu dan tas di tempatnya. Sudah ada rak sepatu ya, untuk di TK Desa Sumbersari. Kemudian membereskan alat main setelah selesai main. Ketika kita sudah pembelajaran, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan main, maka anak-anak diajari untuk membereskan alat mainnya sehingga anak datang bersih, pulang pun juga dalam keadaan bersih. Untuk selanjutnya adalah semua warga sekolah menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengembangkan sikap saling menyayangi. Kalau di TK ada lagunya, di sini teman, di sana teman. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang
tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, nyanyian seperti itu bisa kita lakukan setiap hari untuk membiasakan anak saling menyayangi. Kemudian menggunakan APE sesuai ketentuan. Kalau main prosotan ya harus berhati-hati. Kalau main itu kotak mangkok itu juga tidak boleh putar terlalu kencang karena bisa menimbulkan bahaya. Di situ dilatih pada penerapan menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan tertib. Itu adalah keyakinan kelasnya. Untuk selanjutnya, semua warga sekolah berkomitmen terhadap setiap tugas, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Misal, anaknya diberi tugas untuk membawa hari Jumat membawa bekal, berarti tugasnya hari Jumat membawa bekal. Hari Senin ada yang bertugas menjadi petugas upacara, berarti anaknya bersiap untuk menjadi petugas upacara. Ini untuk selanjutnya, ini dalam keyakinan kelas itu ada konsekuensi terhadap pelanggaran keyakinan kelas. Karena kita itu berada di sekolah dasar, fase fondasi, ini konsekuensinya yang kita sepakati bersama yaitu memasukkan uang dalam kotak amal dengan nilai nominal sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Nah, nilai nominalnya ini uangnya ditentukan oleh guru, tingkat kesalahannya berapa, nanti uangnya yang dimasukkan berapa, serta anak mau memperbaiki perilakunya. Ini adalah konsekuensinya. Nah, selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini saya ada dua masalah yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah kasus yang pertama, Satya Dipta, seorang anak kelas TK kelompok B, mencoret-coret buku gambar temannya bernama Ali. Segitiga restitusi yang tadi ada berapa langkahnya dalam dialog? Ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi sini kita tidak langsung menyalahkan anaknya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ini sebagai manusia biasa, nanti kita bisa berbuat salah. Terus kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk selanjutnya validasi masalah. Dalam keadaan marah kita tanyakan pada Satya, kita bisa lebih buruk bertindak saja, bukan hanya mencoret gambarnya Ali. Bisa saja Satya karena terbawa emosi merobek gambarnya Ali. Kemudian kita tanya dulu sama Satya, alasannya apa? Kok kamu mencoret gambarnya Ali? Nah, kemudian kita kasih tahu, kamu bisa belajar perilaku lain ketika kamu gambarmu dicoret. Ketika kamu diejek, kamu tidak harus mencoret gambar temanmu, tapi kita bisa belajar perilaku yang lain yang tidak menimbulkan amarah dan dendam dari temannya. Itu ya dalam tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan kita sudah bikin keyakinan. Kita tanyakan sama anak, keyakinan mana yang kamu langgar? Kalau tadi mencoret-coret gambar temannya itu kira-kira keyakinan mana? Ayo yang mana? Yaitu apa? Tidak menghormati temannya. Dari situ tadi kan ada konsekuensinya, kita ingatkan. Kemudian kita tanya, menurutku bagaimana ya supaya Ali nggak marah sama kamu? Nah, ini tadi terus Satya bilang, oh nanti aku akan membelikan buku gambar baru Bu untuk Ali. Nanti akan bilang mamanya untuk membelikan buku gambar baru. Serta Ali ini, Satya ini akan meminta mamanya juga untuk memasakkan nasi goreng sebagai permintaan maaf kepada Ali. Kita tanyakan waktunya, kapan? Yang bakal kapan itu? Besok. Dari sini anak akan belajar untuk menyelesaikan masalahnya, dengan bimbingan dari guru. Untuk selanjutnya, nah ini loh Bu, Satya Dipta Nurjadi. Ada gambarnya. Kemudian ini kasus yang ketiga adalah Noval, seorang anak kelas TKB suka membuang sampah sembarangan.
Di segitiga restitusi ada berapa langkahnya? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si novel, ya. Ini kita tanyakan. Kata teman-temanmu, kamu suka membuang sampah sembarangan dan kalau diingatkan kamu akan marah. Terus novelnya jawab, iya Bu, karena aku malas buang sampah di tong sampah. Kemudian kita tanya lagi, nih Bu Guru, dulu waktu kecil juga buang sampah sembarangan loh. Benar kan Bu? Iya, kita pancing ya. Bu Guru dulu juga buang sampah sembarangan. Kemudian diingatkan oleh orang tua Bu Guru kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Jadi kita boleh nyala-nyalakan dulu, kita stabilkan emosinya dulu, stabilkan identitasnya dulu. Selanjutnya adalah tahap validasi masalah. Nih, kamu bisa bertindak lebih buruk dari hanya saja membuang sampah sembarangan. Kalau dibiarkan, nanti lama-lama dia akan mengabaikan kebersihan dirinya sendiri. Bisa jadi nggak mandi, juga gosok gigi. Akhirnya kan nggak peduli sama kebersihan. Kemudian ini kita tanyakan alasannya. Kenapa lagi alasannya selain malas tadi? Ternyata dia melihat teman-temannya kalau buang sampah juga sembarangan pada saat di rumah. Kemudian kita kasih tahu, kamu bisa melakukan perbaikan perilaku dan kita bisa mempelajarinya supaya kamu belajar hidup bersih. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang kita mengingat kembali, dibanding buku dulu. Kalau anak TK kan kadang belum bisa mengingat terlalu banyak. Selain dengan gambar-gambar yang dipasang tadi, kita ingatkan lagi. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Kalau ini yang mana Bu? Kalau keyakinan kelas dari TK kita sebut saja tadi, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Nah, itu adalah keyakinan yang kelas yang dilanggar. Kemudian kita tanya solusinya gimana supaya lingkungan kelas kita ini menjadi bersih. Dia sudah tahu solusinya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita tanyakan lagi, kapan waktunya? Mulai kapan? Sekarang. Jadi dia mulai saat itu sudah tidak membuang sampah sembarangan. Ini namanya novel, anaknya ganteng sekali. Dan selesai. Terima kasih. Adakah yang mau diajukan pertanyaan dari bunda-bunda semuanya? Barangkali ada yang belum jelas tentang kebutuhan dasarkah tadi, tentang keyakinan kelaskah tadi. Monggo yang mau bertanya. Waktu dan tempat silakan. Sudah. Karena sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tepuk semangat. Penerapan kesepakatan kelas di TK Desa Sumbersari. Meletakkan sepatu di rak sepatu, membuang sampah pada tempatnya, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas, tertib saat berada di jalan raya. Sirah Pak, yang terus jenengan cekel ya kepalanya. Dadah, 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 belakang, belakang, halo, dah, halo, halo, peraturannya adalah angkanya ditunjukkan ke temannya, kemudian angka temennya dan angkamu dijumlahkan cepet-cepetan.
Siapa yang cepat boleh masuk kelas duluan ya. Dimulai dari Alta dan Devta. Ayo, belum. 1, 2, 3. 11. Devta masuk. Taruh sana angkanya. Ayo masuk, maju. Belum. Ayo sini. 1, 2, 3. Masuk, taruh sana. Maju. Ayo, 1, 2, 3. Oh ya, masuk. Siapa yang tahu hari ini? Hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Untuk hari ini? Oh iya. Untuk hari ini kita akan bercerita lebih dahulu tentang masjid. Apa dek? Akhirnya hari ini ceritanya tentang apa? Hari ini berceritanya tentang apa? Ini judulnya dilihat. Ayo ke masjid. Mau kemana? Masjid. Dilihat. Buka dulu ya. 1, 2, 3. Aku pergi ke masjid bersama temanku dengan gembira. Jadi kalau pergi ke masjid itu harus gembira apa marah-marah? Gembira. Siapa yang kalau pergi ke masjid marah-marah? Siapa yang kalau pergi ke masjid marah-marah? Ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya dilihat sini. Selanjutnya untuk masuk ke masjid ada aturannya loh. Harus apa dulu? Berwudu. Selepas itu apa? Melepas alas kaki. Kalau pakai sandal ya dilepas sandalnya. Kalau pakai sepatu ya dilepas sepatunya. Untuk selanjutnya apa? Berbicara sopan dan lembut. Kemudian apa? Boleh di masjid ini teriak-teriak? Enggak. Kemudian apa? Memakai pakaian yang sopan. Jadi ini masjid pakai rok sopan sedikit boleh? Pakai baju robek-robek boleh? Enggak. Selanjutnya lagi 1, 2, 3. Apa ini? Apa yang kamu lakukan saat di masjid? Beribadah, bisa sholat ya. Terus apa? Apa lagi? Terus apa lagi? Belajar mengaji. Kemudian apa lagi kalau di masjid itu? Menjalin silaturahmi. Lihat lagi terakhir. 1, 2, 3. Apa ini ya? Sebentar lagi ternyata kita akan apa? Sebentar lagi? Sebentar lagi akan puasa. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat doanya puasa? Doanya puasa ingat? Ingat. Coba 1, 2, 3. Nawaitu sholawatin sholawatin untuk kegiatan hari ini, lihat ya. Kita akan melakukan kegiatan yang pertama adalah apa? Ini gambar apa toh? Bola. Di atasnya ada apanya? Gambar apanya? Bulan. Kemudian ada kubahnya. Ini nanti kita hias dengan cara apa? Menempel kertas-kertas ini. Ada yang bentuknya persegi 4. Lagi ada yang bentuknya apa ini? Apa ini bentuknya?
Aku bisa, Apa ini bentuknya? Kotak atau persegi panjang? Persegi panjangnya ada berapa? Ada 3. Kemudian ada persegi panjang yang lebih kecil lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masjid atasnya ada apa? Ada kumpulan. Ya ini bayangnya apa? Tanggapan guru dan murid TK Desa Sumbersari. Assalamualaikum, namaku Nongfal. Terima kasih Bu Guru sudah membantuku menyelesaikan masalahku dengan kasih dan cinta. Aku sayang Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Cipta. Terima kasih Bu Guru. Aku tidak akan takut lagi jika tidak bercerita masalahku dengan Ibu Guru. Aku cinta Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Alianur. Aku dulu gak berani bercerita jika aku dimusuhi temanku. Sekarang aku berani bercerita apa saja kepada Ibu Guru karena bukuku menyelesaikan masalahku. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam. Sama-sama Liando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Zaidan. Aku bahagia karena aku semakin berani bercerita apa saja tentang teman-temanku yang terkadang jahil kepadaku. Terima kasih Bu sudah membimbingku menyelesaikan masalahku. Aku cinta Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Askia. Aku bahagia karena aku semakin pandai dalam menyelesaikan masalah. Aku dapat terus berlatih menjadi anak yang berperilaku baik. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Christine atas praktek baik yang dilakukan pada kegiatan budaya positif di TK Desa Sumbersari. Pemahaman saya semakin bertambahnya mengenai posisi saya dalam memberikan hukuman pada anak. Selama ini saya memposisikan diri sebagai posisi penghukum, teman dan juga pemantau. Setelah mendapatkan praktik dari Bu Christine, baik dari kegiatan aksi nyata Bu Christine, saya akan mulai belajar dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Di
Ditunggu praktek baik berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmi SPD dari TK Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Erna Astuti sebagai pengajar praktek di kelas Bu Sukristin CGP dari TK Sumbersari. Alhamdulillah, setelah menyaksikan presentasi aksi nyata budaya positif, maka saya akan terus mendukung implementasi budaya positif di sekolah kami dengan berkolaborasi dengan warga sekolah sehingga budaya positif akan tercipta di sekolah kami. Penerapan keyakinan kelas serta penerapan posisi manajer dengan segitiga restitusi merupakan cara efektif untuk menerapkan disiplin positif. Dengan terciptanya budaya positif, maka diharapkan pembelajaran akan berlangsung dengan aman dan kondusif sehingga anak-anak dapat memahami pembelajaran yang diberikan dengan optimal sehingga dapat mengembangkan seluruh indera anak. Ditunggu praktek baiknya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Desa Sumbersari beserta para pendidik TK Desa Sumbersari yang kali ini diwakili Bu Nita Lestari. Semoga dengan adanya saya menjadi CGP di TK Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun akan terus membawa dampak yang positif bagi sekolah kami. Pada saat ini saya mengimplementasikan penerapan budaya positif di TK Desa Sumbersari dengan penerapan keyakinan kelas serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak, sehingga disiplin yang timbul pada anak nantinya adalah disiplin yang timbul dari dalam hatinya, yaitu berupa motivasi internal bukan motivasi eksternal. Ditunggu praktik baik berikutnya ya teman-teman semua. Terima kasih dukungannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berbagai praktik baik yang saya lakukan mengenai budaya positif dapat diterapkan dengan baik. Sampai jumpa di praktik baik berikutnya. Salam dari kami, anak-anak didik TK Desa Sumbersari, tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih.